Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusifki Rahmat SPD, selaku JGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin, bertugas di SDN Pelabuhan 2 Banjarmasin. Sini sudah ada guru kelas 6, Bapak Hafiz Ahyanor. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak, hari ini baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Sehat. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, Pak. Sebelum observasi berjalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Itu Pak sebagai persiapan agar Bapak lebih siap lagi dalam melakukan observasi dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Nah, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, yang pertama dulu Pak. Apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak sampaikan saat observasi berlangsung? Baik Pak, izin menjawab ya Pak ya. Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran saat observasi berlangsung itu yang pertama yaitu melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis 3 posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci Pak. Yang pertama. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik itu mampu menganalisis 3 hal yang mempengaruhi medan magnet secara benar dan tepat. Yang ketiga yaitu melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuktikan 3 hal yang mempengaruhi medan magnet secara benar dan tepat. Yang keempat Pak, setelah melakukan percobaan dan diskusi, peserta didik mampu merinci petunjuk dan isi teks formulir pengiriman barang secara tepat. Yang terakhir yaitu melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan isi teks formulir pengiriman barang secara tepat. Nah, itu merupakan tujuan pembelajarannya Pak. Oke, jadi terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai saat observasi nanti Pak? Untuk area pengembangannya itu Pak, sebelum memulai itu saya mempersiapkan dulu bahan ajar, media pembelajaran, terus ada unsur pengetahuan dan keterampilan Pak. Untuk pengetahuannya itu nanti siswa itu mengetahui tentang masyarakat ekonomi ASEAN dan medan magnet. Nah, selanjutnya yaitu untuk keterampilannya Pak, yaitu nanti keterampilan berkelompok, berdiskusi kelompok ya, juga keterampilan untuk cara pengisian formulir pengiriman barang secara online, pengiriman barang online yang benar dan tepat agar barang yang dipesan itu akan tepat sampai ke rumah. Oke, jadi area pengembangannya tadi ada keterampilan sama pengetahuan ya Pak. Ya, di sini saya ingin mendengar lagi nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan Bapak di kelas, misalkan dari segi model pembelajarannya, strategi pembelajaran, serta metode pembelajarannya yang akan Bapak laksanakan. Oke, nanti saya akan mencoba dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Untuk pendekatannya itu scientific dan fact ya. Oke, untuk metode pembelajaran yaitu sistem ada pengamatan, diskusi, brainstorming, percobaan, penugasan dan ceramah Pak. Oke, jadi kalau media pembelajarannya apa yang nanti akan Bapak gunakan? Media pembelajaran itu nanti pakai LCD proyektor Pak, itu nanti juga ada video tentang magnet, video tentang apa lagi, tentang masyarakat ekonomi ASEAN juga. Nanti juga selain itu juga
sebelum pembelajaran dimulai juga kita akan menyanyikan lagu sifat-sifat magnet Pak, juga nanti ada di panggilan. Jadi kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Rencananya Pak nanti akan dilaksanakan minggu depan atau hari Rabu depan, itu tanggal 6 Maret 2023 di kelas 6B Pak, kelas saya sendiri, waktunya jam pertama pagi. Oh, jadi nanti Rabu depan ya Pak? Rabu depan. Jadi saya akan datang ke kelas Bapak, Ya. melakukan supervisi kelas ya Pak, Iya, melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Iya, siap Pak. Nanti setelah observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak. Oke, Yang siap. nantinya seperti ini juga, tapi nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Septi Ariati nanti. Oh iya, siap Pak. Nah, jadi sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita hari ini Pak? Oke. Yang saya dapatkan dalam percakapan hari ini itu yang pertama itu mengenai persiapan ya, saya lebih jelas lagi untuk persiapan observasi minggu depan ya. Oke, mudah-mudahan nanti saat observasi berlangsung itu berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, amin. Semoga observasinya nanti berjalan lancar ya Pak. Ya, amin. Nah, terima kasih atas waktunya dan Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Ya. Sampai bertemu saat observasi kelas nanti ya Pak. Iya. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu saat observasi Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Oke, siapa temannya yang hari ini tidak hadir ke sekolah? Oke, Rizka dan Alfi kenapa? Oke, mari kita doakan sama-sama temannya, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Ayo, mimpin doa. Oke, silahkan. Oke, maju sini. Oke, doa dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan untuk Askia dulu. Terima kasih Askia yang memimpin doa. Untuk yang lain nanti ya, gantian. Nanti bisa yang lain lagi. Nah, selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, Askia lagi. Modus. Oke, tentang modus, tepuk tangan dulu untuk Askia. Nah, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi sudah Bapak
kita refleksi juga untuk pembelajaran sebelumnya juga sudah dijawab oleh Askia. Nah, hari ini kita membahas tentang medan magnet dan ekonomi ASEAN. Selanjutnya juga ada pengisian formulir ya. Nah, ini Bapak ada video tentang ekonomi ASEAN ya, tolong di. Nah, oke, perhatikan semuanya. Ini ekonomi ASEAN. Oke ya, nah ini tentang ekonomi tadi. Nah, Bapak mau nanyakan dari video yang kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian pahami? Sulam? Ya. Ekonomi negara ASEAN sangat maju dan meningkat. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sulam ya. Ekonomi ASEAN sangat maju, sangat meningkat ya, terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang terus meningkat di kawasan ASEAN, termasuk juga di Indonesia ya. Nah, ini juga ada lagi video. Perhatikan. Pada Aceh Besar, ada medan magnet yang bisa menarik mobil dengan sendirinya. Yang mudah-mudahan tempat ini akan kita publikasikan, kita explore bahwa memang ini adalah tempat yang memiliki sebuah buah keanehan yang luar biasa. Jadi kalau kita di Mekah, kita melihat bahwa memang ada tempat dalam medan magnet di Madinah. Ini juga di Aceh Besar, di pegunungan Gang Bintang, memiliki sebuah tempat yang. Nah, ini medan magnet. Dari video yang kalian lihat ini, Bapak lagi mau nanya sama tadi. Apakah bisa kalian menjelaskan yang berpengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai video medan magnet ini tadi? Siapa yang bisa katakan? Oke, tidak. Magnet dapat menarik benda. Contoh, kunci motor yang jatuh di air dapat diangkat oleh magnet. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rida. Setelah Rida juga menonton dan kalian semua menonton video ini tadi, Rida juga bisa menyimpulkan pengaruh medan magnet itu dalam kehidupan sehari-hari. Kata Rida, kunci motor yang jatuh di air itu bisa terangkat oleh magnet. Nah, oke, sekali lagi tepuk tangan juga untuk Rida. Oke, semangat? Masih semangat? Masih semangat? Aduh, masih loyo ini. Masih semangat? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Oke, silahkan ini untuk kelompok 1, silahkan di sini Sulam silahkan berbalik ke belakang. Oke, kelompok 2 di sini silahkan Asmi hadap ke belakang. Oke, ini Farid dan ini angkat kursinya di sana dengan Eva di sini. Atau Eva yang ke sini, Eva yang ke sini. Angkat Pak, kursi Mbak, angkat, diangkat. Oke, silakan ini kelompok 4. Oke, silakan hadap ke belakang. Kelompok 5, silakan. Ini Bapak akan membagikan KPD ya. Nah, bekerja. Nah, tolong dan ya. Oke, bukan. Oke, ini kelompok 4, kelompok 5 ya. Ini tata cara pengisian LKPD-nya lah. Tolong nanti diisi nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Tolong diisi nama lengkapnya dulu. Nama-nama anggota kelompoknya tolong diisi, silakan. Ini untuk ketuanya Sulam, di sini Rida, di sini Eva. Kalau kelompok 4 Fitria dan kelompok 5 Adelia. Oke, silakan diisi dulu. Oke, sip. Oke, diisi dulu. Oke,
Oke, sudah ya. Oh, kita sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir yaitu mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama Bapak mintakan kepada kelompok 4, Fitriah silakan maju ke depan. Ya, silakan maju. Oke, maju. Nah, silakan kita simpulkan dibaca yang tadi ya. Nyaring-nyaring ya. Soalnya lihat. Ekonomi ASEAN semakin maju dengan adanya kerjasama masyarakat ASEAN. Oke, tepuk tangan untuk Fitriah dulu. Oke, dari itu dari kelompok 5 silakan perwakilannya maju. Oke, silakan dibaca ya. Oke, magnet dapat menarik benda-benda yang berunsur besi. Tepuk tangan dulu untuk Askia. Mantap sekali. Silakan dari kelompok 1 maju. Oke, selanjutnya silakan simpulkan. Dengan pengisian formulir yang benar, maka barang yang kita pesan secara online akan sampai ke rumah. Oke, tepuk tangan juga untuk selanjutnya. Silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, bagus sekali ya anak-anak ya, kalian juga sudah paham mengenai pengisian formulir, terus juga medan magnet dan masyarakat ekonomi ASEAN ya. Nah, untuk pembelajaran kita yang akan datang yaitu kita akan membahas tentang median ya. Nah, sedikit Bapak jelaskan tentang median, yaitu median itu ialah nilai tengah ya. Nah, juga karena kalian hari ini nilainya bagus semua, tidak ada yang remedial ya, maka Bapak anggap untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan bagus, sudah terlaksana dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya. Oke, silakan sebelum mengakhiri kita pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Untuk berdoa kita berdoa sama-sama ya. Doa pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, demikian dari Bapak. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Musuki Rahmat selaku TGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Di sini sudah ada yang membarengi kita Ibu Septiarianti selaku pengajar praktik, dan ada Bapak Hafiz Adianor selaku guru yang diobservasi. Nah, sebelumnya Bu Septi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat. Ya, tampak dari wajah Ibu hari ini yang cerah, ceria. Pak Hafiz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, juga sehat. Ya, sehat ya Pak. Nah, di sini saya akan menanyakan ya Pak terkait observasi yang sudah dilaksanakan di kelas Bapak kelas 6 dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Nah, bisa kita mulai Pak wawancaranya. Oke, baiklah Bapak. Yang pertama saya akan menanyakan saat pelaksana observasi kemarin di kelas, nah itu gimana sih? Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan? Saat pelaksanaan observasi di kelas kemarin Pak, ini menurut saya agak sedikit sulit bagi saya, karena saya
belum terbiasa Pak saat diobservasi seperti kemarin Pak. Bisa diceritakan kembali Pak, area apa yang Bapak kembangkan di dalam kelas, dan juga apa saja yang Bapak persiapkan di dalam kelas saat melakukan observasi tersebut. Saat pembelajaran kemarin kan Pak, kita belajar tentang sifat magnet, pengisian formulir ya. Nah, jadi yang perlu saya siapkan dalam pembelajaran tersebut yaitu perangkat ajar Pak, RPT, modul ajar. Selain itu juga HP Pak, anak membawa HP saat pembelajaran tersebut karena ada anak mengisi Google formulir Pak untuk pengisian formulir kan Pak. Jadi dilatih mengisi Google formulir Pak. Selain itu juga media pembelajaran yang lain yaitu ada magnet Pak. Nah kita langsung praktek pembelajaran dengan menggunakan magnet Pak. Menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan tadi Pak? Apakah sudah berhasil atau masih ada pengembangan lagi atau belum berhasil Pak? Untuk kita alhamdulillah Pak sudah berhasil, sudah bagus Pak. Karena saya persiapkan dengan betul-betul untuk pembelajaran kemarin Pak. Jadi untuk waktunya juga saya efisien mungkin sehingga waktu dalam proses pembelajaran itu tepat sesuai dengan rencana pembelajaran. Kira-kira Pak, adakah kendala saat Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas Pak? Untuk kendala itu Pak pasti ada Pak, mungkin sama juga dengan guru-guru yang lain juga. Kebetulan saat pembelajaran saya kemarin itu kendalanya yaitu pembagian kelompok itu terlalu banyak Pak, terlalu banyak siswanya dalam satu kelompok. Kenapa bisa terjadi Pak kendala yang Bapak sebutkan tadi? Kendala seperti tadi terjadi kayak gini Pak, kan karena baru pertama tadi kan nah terus anak-anak ini maunya dengan ini kelompoknya, padahal kan lebih baik kita campur aja Pak, ini anak yang lebih pintar kan dengan anak yang agak misalnya yang kurang gitu kita campur. Nah kebanyakan Pak mereka ingin dengan teman-temannya sendiri, gabung dengan teman ini nggak mau dengan yang lain karena baru pertama kali ya. Saya oke aja, ternyata itu juga menjadi masalah Pak. Iya. Nah jadi rencana Bapak untuk kedepannya gimana Pak? Nah rencananya setelah ini saya akan melaksanakan dengan betul-betul mungkin nanti sehabis lebaran Pak rencana saya akan karena kan kemarin sudah PS sudah selesai. Mudah-mudahan ya Pak, apa yang Bapak rencanakan tadi bisa terrealisasi secepatnya. Kalau kira-kira waktunya itu kapan ya Pak bisa merealisasikan Bapak rencana Bapak tadi? Nanti rencana tadi habis lebaran, nah setelah lebaran nanti setelah awal masuk mungkin dalam minggu pertama. Nah, terima kasih Pak atas jawabannya, sudah sangat bagus sekali apa yang sudah Bapak laksanakan saat kegiatan observasi. Nah, kembali ke Ibu Septi untuk melanjuti kembali terhadap percakapan praobservasi tadi. Ya, terima kasih yang semuanya sudah melaksanakan coaching ya, datang coaching pasca observasi yang sudah dilaksanakan kegiatannya belum kegiatan ini. Dan tadi sudah saya lihat Pak Rizky sudah memberikan pertanyaan kepada Pak siapa Pak? Pak Hafiz sebagai kan sejawat ya, yang sebagai pakar coaching ini sudah ibaratnya sudah mengenal semua apa yang menjadi sasaran pembicaraan kegiatan coaching ini. Jadi sudah ditemukan solusinya, kendalanya, kemudian rencana kegiatannya kapan gitu. Tapi kalau kita coaching itu janganlah menggunakan kata yang kira-kira, itu pasti itu langsung saja kapan Bapak mau melaksanakan kegiatan ini. Nah itu, jadi hindarilah kata-kata yang membuat kira-kira dan sebagainya yang sudah ada di
kriteria untuk coaching. Tadi sudah disebutkan mulai awal tujuan sampai akhir. Cuma kalau bisa itu ada terakhir disimpulkan dari pembicaraan coaching itu disimpulkan supaya lebih mendalam dan lebih bermakna lagi. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya, tanggapan dari Ibu. Kedepannya nanti akan saya perbaiki lagi, masukan Ibu akan saya terima. Dan Pak Hafiz juga terima kasih sudah bersedia diobservasi ya Bu. Nah mungkin sampai sini kegiatan kita. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.